Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode-episode yang lalu kita sudah melihat iman akan kasih Allah yang menyelamatkan manusia dan menghendaki manusia masuk dalam kehidupan yang kekal. Dalam episode kali ini dan episode-episode berikutnya, kita akan melihat peran dari seorang yang punya keterlibatan dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita itu, yaitu peran Bunda Maria. Kita tahu bahwa kehadiran Yesus Juru Selamat kita itu tidak lepas dari peran ibu yang melahirkannya. Dia adalah perawan Maria. Nah, dalam Injil Yohanes, di permulaan Injil ya, dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian juga dikatakan begini, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus itulah firman Allah, Yesus itulah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, firman Allah itu menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria. Berkaitan dengan hal ini, saudara-saudara, kita tentu tidak pernah lupa akan kunjungan malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Ketika menjumpai Maria, malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat itu juga berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, karunia apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Maria? Kita bisa melihat yang dimaksudkan dengan karunia itu dalam kalimat yang diucapkan Gabriel selanjutnya. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara bisa melihat hal ini di Injil Lukas bab 1 ayat 31 sampai dengan 33. Nah, dari kalimat yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu, kita bisa melihat bahwa ternyata karunia yang diterima oleh Maria itu adalah karunia yang istimewa. Apa itu? Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak yang akan dilahirkannya itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu akan menjadi raja dari satu kerajaan yang abadi. Nah, kemudian tentang anak yang dilahirkan oleh Maria itu, malaikat Gabriel juga berkata bahwa anak itu akan disebut kudus, Anak Allah. Kemudian, dari pernyataan malaikat Gabriel, kita juga bisa melihat bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu harus diberi nama Yesus. Nah, dalam bahasa Ibrani,
Yosua atau Yehoshua. Artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, anak yang dilahirkan oleh Maria itu harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara bisa melihat hal ini di Injil Matius bab 1 ayat 21. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Apakah saudara bisa menyelamatkan sesama dari dosa? Apakah ada manusia yang bisa menyelamatkan sesamanya dari dosa? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu, saudara-saudara, dari nama Yesus, ya, kita mengetahui bahwa Dia itu adalah Allah. Allah yang hadir dalam dunia manusia, menyertai manusia, membebaskan manusia dari kekuasaan dosa. Karena itu, Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara-saudara, jelas kita bisa melihat bahwa tidak ada orang lain yang menerima karunia seperti yang diterima oleh Maria. Hanya Maria yang menerima karunia ini. Tapi kalau kita perhatikan, karunia yang diberikan kepada Maria ini sesungguhnya merupakan satu tugas. Tugas untuk menjadi ibu yang akan mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Immanuel. Dan kemudian Maria menerima karunia yang sekaligus merupakan tugas itu karena dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah. Karena itu Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, kata-kata yang diucapkan oleh Maria ini mengungkapkan kesanggupannya untuk menjadi ibu Yesus, untuk mengandung dan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudara-saudara, sekarang begini, anak dari Allah yang Maha Tinggi ini tadi hadir di dalam rahim perawan Maria, tumbuh, berkembang, sampai pada hari ia dilahirkan. Itu berarti selama lebih dari 9 bulan, Maria menjaga bayi yang ada di dalam rahimnya itu. Sebagaimana seorang ibu yang mengandung, seluruh perhatian Maria tertuju pada bayi yang ada di dalam kandungannya. Dan ketika Maria melahirkan, ia tidak mendapatkan tempat yang memadai. Ia melahirkan di kandang hewan, dan anak yang dilahirkannya itu dibaringkannya dalam palungan, tempat para gembala menaruh makanan untuk hewan gembalaan mereka. Nah, kemudian anak Allah yang Maha Tinggi, firman Allah yang adalah Allah itu benar-benar menjadi manusia. Ia lahir dari rahim seorang perempuan. Ia menjadi sama seperti kita manusia, ya, kecuali dalam hal dosa. Itu berarti Yesus mengalami kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh layaknya manusia. Ia lahir, menangis, minum susu ibunya. Bahkan kita bisa mengatakan kehidupannya sebagai seorang bayi bergantung sepenuhnya kepada ibu yang melahirkannya. Nah, Yesus yang lahir sebagai manusia tidak tumbuh besar dengan sendirinya. Awal kehidupannya di dunia ini
bergantung kepada Maria yang mengandung dan melahirkannya. Dan tugas Maria sebagai ibu tidak berhenti dengan melahirkan Yesus. Ia merawat Yesus, membesarkannya, mendidiknya. Para ibu tentu mengetahui bagaimana merawat bayi. Perhatikan kesabaran seorang ibu, ketelitiannya, kasihnya ketika mengurus bayi yang lahir dari rahimnya. Maria pun melakukan semua yang dilakukan oleh para ibu ketika membesarkan, mengurus bayi Yesus. Belum selesai, ketika bayi itu tumbuh, sang ibu juga mengajar anaknya berbicara. Ia melatih anaknya mengucapkan kata demi kata. Satu kata demi satu kata, sampai anak itu bahkan tidak bisa menghitung jumlah kata yang bisa diucapkannya. Kita memang tidak melihat hal itu tertulis di dalam Alkitab. Tetapi pasti Maria mengajar kanak-kanak Yesus untuk mengucapkan kata demi kata sampai Yesus lancar berbicara, mahir berbicara. Nah, saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini hanya sebagian dari begitu banyak hal yang dikerjakan oleh seorang ibu ketika mengurus dan membesarkan anaknya. Para ibu dan semua orang yang memperhatikan peran ibu di dalam kehidupannya, pastilah mengetahui peran ibu yang melahirkan dan membesarkannya. Pastilah dia tahu bagaimana peran seorang ibu ketika harus mendidik, mengurus anak yang dilahirkannya. Dan saudara-saudara, Maria menjalankan peran itu terhadap Yesus, anak Allah yang maha tinggi, firman yang menjadi manusia itu. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk membimbing kita di jalan keselamatan.